Shalom Bapak Ibu semua. Sekali lagi Shalom. Ya, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta Ferry dan tim di sini yang memberikan pada saya kesempatan untuk saling berbagi firman Tuhan. Dan ya seperti tadi disampaikan ya, saya seperti kembali ke rumah. Ya, terima kasih banyak. Topik kita untuk belajar firman Tuhan hari ini adalah kasih adalah bahasa ilahi. Ya. Saya mengawali dengan sebuah quote dan sebuah cerita pengalaman. Saya yakin kita cukup familiar atau akrab dengan istilah do your best and let God take the rest. Lakukan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan dan biarlah Allah menyelesaikannya, melakukan sisanya. Saya juga dulu senang sekali dengan istilah ini dan saya yakin banyak orang sering mengucapkan itu untuk beri motivasi kepada orang lain. Tapi setelah saya coba telusuri dan terus belajar, istilah ini seperti mau menunjukkan bahwa sesuatu yang ada dalam diri kita manusia, yang sejak di masa kisahnya Adam dan Hawa di Taman Eden itu sudah berusaha melakukannya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka pertama-tama bukan memanggil nama Tuhan, tapi berusaha untuk menolong dirinya sendiri. Ketika mereka sadar bahwa mereka telanjang, apa yang mereka lakukan? Bukan memanggil Tuhan, tapi mereka berusaha menutupi ketelanjangan itu. Bahkan ketika Allah datang mencari mereka dan ya mungkin dalam percakapan itu mau menawarkan solusinya, ya mereka saling menuduh, tidak meresponi apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Istilah do your best and let God take the rest ini, ya, pertama-tama menunjukkan bahwa seperti ada pemisahan antara usaha Allah atau karya Allah dan terutama usaha manusia. Apa peran Allah dan apa usaha kita? Jadi seolah kita mengatakan Tuhan kamu tunggu di situ, saya kerja, saya usaha, waktu saya tidak bisa, tolong saya. Saya tidak bisa selesaikan pekerjaan saya. Ketika saya berlutut, angkat tangan, menangis, disitulah bagian Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan diam di situ. Saya yang berusaha. Nah, yang kedua memberi kesan bahwa usaha Allah itu bergantung kepada usaha kita manusia. Nah, bagi kita yang mungkin masih senang dengan istilah ini bisa dipikirkan kembali, rethinking gitu ya. Pikirkan kembali. Apalagi kalau kita ya di sekolah-sekolah Kristen, kita senang dengan quote-quote seperti itu. Dan ya kita menjebak diri kita sendiri dan mereka yang kita didik untuk masuk di dalam sesuatu yang memang tidak alkitabiah, tidak teologis. Apa yang saya mau sampaikan di sini bahwa ya di dalam dunia ini ada banyak pesan, banyak berita, banyak kasih yang disebutkan. Tetapi banyak kasih juga yang tidak tulus dan justru menjerumuskan kita. Apalagi anak-anak muda ya terjebak dengan menyamakan lust itu adalah love gitu ya. Cinta sama dengan nafsu. Sehingga ada ya para lelaki-lelaki yang berpindah dari buaya air ke buaya darat ya mengatakan kepada kekasihnya, kalau kamu mencintai saya, ya kita berhubungan seks gitu. Jadi laki-laki memakai cinta untuk mendapatkan seks. Tapi perempuan takut kehilangan buaya-buaya itu, dia menggunakan cintanya untuk memberikan tubuhnya. Dia takut kehilangan cinta. Nah, banyak bahasa di dunia ini yang buat kita bingung. Tapi di saat kita menemukan kebenaran itu, kita akan tahu mengerti bahwa bahasa Allah adalah kasih. Kasih adalah bahasa ilahi. Tapi pertanyaannya, kasih yang seperti apa? Nah, hari ini dalam dua ayat firman Tuhan, Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya. Galatia 5 ayat 22 23, bagi yang menemukan atau yang sudah bisa ditampilkan kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada. Artinya, kalau kita mau balik secara sederhana, ketika kamu tidak melakukan itu, kamu sedang berhadapan dengan persoalan hukum. Tapi ketika kamu melakukan itu, kamu justru sedang melakukan apa yang hukum itu mau. Nah, saja kita untuk sedikit mundur bicara tentang historis dan budaya. Konteks dari historis dan budaya yang sekiranya bisa membantu kita untuk di awal ini memahami kenapa sampai Rasul Paulus menuliskan hal yang penting ini, yang dimulai dengan kasih. Yang pertama, nama wilayah dan letak. Nama Galatia itu berasal dari yang menyebutnya pertama kali adalah orang-orang Keltik atau Gaul. Mereka menyebutkan pertama kali istilah Galatia.
Dan Galatia itu terletak di wilayah Asia Kecil, sekarang itu Turki Tengah. Saya sendiri belum pernah ke sana. Kalau yang sudah pernah ke sana boleh ajak-ajak kita pergi ya. Di Turki Tengah. Turki itu negara di Turki ya, bukan turun kiri ya. Di Kupang itu banyak Turki, turun kiri gitu. Ya, Turki itu negaranya ya. Nah, yang kedua status politik gitu ya. Ketika Paulus menulis surat ini ya, Galatia itu sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan administrasinya Romawi. Dan kita tahu bagaimana Romawi memimpin orang-orang, ada juga bangunan-bangunan atau pembangunan dilakukan, tetapi masalah hukum pajak dan militer Romawi itu sangat menekan dan menyusahkan, meresahkan dan seterusnya. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan kondisi masyarakat di sana ya? Masyarakatnya tentunya majemuk. Kalau kita baca baik-baik dalam cerita atau tulisan di surat Galatia, Paulus menuliskan tentang bagaimana kondisi masyarakat di sana. Ya, pasti ada orang-orang Keltik karena mereka yang memulai di Galatia itu tahun abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian ada orang Yunani, Romawi, komunitas Yahudi diaspora, sehingga orang Kristen itu hidup di dalam lingkungan campuran masyarakat di sana, heterogen. Sehingga kalau kita baca baik-baik, Paulus sempat menulis bahwa tidak ada lagi perbedaan gitu. Perempuan, laki-laki, orang Yahudi, orang Romawi dan seterusnya, orang Yunani dan seterusnya. Nah, kemudian karena itu juga wilayah pemerintahan Romawi, dan Romawi itu juga dipengaruhi dengan budaya Helenistik Yunani, sehingga tentunya pengaruh Yunani Romawi sangat kuat di sana. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa pergaulan, lingua francanya adalah bahasa Yunani. Budaya Helenistik, filsafat, retorika, seni, agama Romawi Yunani, penyembahan dewa-dewi sangat dominan di sana. Mungkin pertanyaan yang saya coba mendahului adalah bagaimana kita hidup dalam kasih di lingkungan yang seperti itu. Ini sebuah gambaran yang sebenarnya mengatakan bahwa tidak mudah gitu ya. Dan komunitas Yahudi cukup kuat di sana, mereka punya sinagoge-sinagoge yang bangun di sana, dan saat itu orang Kristen mula-mula masih bersekutu di sinagoge-sinagoge. Masuk abad kedua, ya tahun 100-an ke atas, baru mulai ada perpisahan antara Yahudi dan Kristen. Ya. Nah, itu kondisi historis dan budaya di sana. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pergumulan teologis. Ya, secara teologis seperti apa. Ya. Orang-orang Yahudi Kristen mengajarkan kepada orang-orang Yahudi bahwa kalau kamu mau diselamatkan, tidak cukup beriman kepada Kristus, tapi harus melakukan hukum Taurat. Disunat. Dan inilah yang menjadi salah satu bagian yang Paulus tentang dalam Galatia 2 ayat 16. Dia menuliskan bahwa keselamatan hanya oleh anugerah melalui iman kepada Kristus, bukan oleh perbuatan. Kalau kita melihat dengan lingkungan kita di Kota Kupang ini ya, yang secara tradisi budaya masih kuat, kita bergereja, kita beribadah, tapi kalau mau jujur kita masih terikat kepada kepercayaan nenek moyang. Kalau anak baru lahir biasanya dikasih apa? Supaya setan kuntilanak jangan datang, kasih ganoa gitu ya. Kalau sakit taruh Alkitab di samping kepala ya. Hanya yang taruh Alkitab, dia pikir iblis lari gitu, setan takut gitu. Padahal di dalam gereja banyak setan juga gitu, Pak Pendeta ya. Banyak setan di gereja gitu. Masih terikat kepada budaya-budaya, tradisi-tradisi, ajaran-ajaran leluhur turun-temurun. Yang kedua, pergumulan teologis adalah Paulus memperkenalkan identitas baru yang dikatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Galatia 3 ayat 8. Di tengah masyarakat yang sangat hierarkis, membedakan laki-laki dan perempuan, perempuan kelas kedua dan seterusnya, budak itu kelas bawah dan seterusnya. Ya, Paulus memperkenalkan bahwa di dalam Kristus kita adalah saudara seiman, kita satu dalam Kristus. Dan tentunya di sana ada begitu banyak penganiayaan yang dihadapi, tekanan-tekanan dari luar, budaya kafir Romawi Yunani, tekanan kelompok Yahudi yang menentang Paulus, dan kita tahu dalam ceritanya di awal itu Paulus sangat ditekan, mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat dalam suratnya di Korintus, dia menceritakan begitu banyak penganiayaan yang dialami. Tekanan-tekanan yang luar biasa yang dialami. Nah, sekali lagi dalam situasi seperti ini pertanyaannya, masihkah kita mau bertahan hidup dalam kasih? Masihkah kita mau tetap mengikuti bahasa ilahi itu? Atau kita sudah terganggu
dengan bahasa-bahasa lain yang kayaknya kita lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Nah, ada tantangan yang lain ya di dalam hal pergumulan teologis ini adalah budaya Greko-Romawi. Apa itu budaya Greko-Romawi? Greko itu Yunani, seperti tadi ya, budaya Yunani Romawi yang berbicara tentang etika publik. Bagaimana orang memiliki etika di depan orang lain. Nah, Mulman bisa tolong tampilkan untuk kita lebih mudah melihat atau memahaminya tentang etika moral zaman Yunani Greko-Romawi ya. Yang pertama itu orang Romawi atau Yunani Romawi mengatakan bahwa kebaikan itu, perbuatan baik didapat dari usaha manusia, disiplin diri, dari filsafat gitu. Sumbernya datang dari situ. Sehingga kita lebih sering mendengar orang istilahkan semakin kamu berlatih, kamu semakin bisa. Ayo kamu bisa, kamu berusaha, kamu pasti bisa. Ya, datang dari usaha kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa itu adalah karya Roh Kudus dalam hati. Paulus mengajarkan firman Tuhan seperti itu. Itu adalah hasil, makanya disebut buah roh, bukan akar roh. Buah roh. Yang kedua, apa tujuannya? Bagi orang Greko-Romawi dan Romawi, tujuannya adalah ketika kamu beretika, kamu hidup dalam kehormatan, kebahagiaan, dan harmonisasi sosial. Tapi Paulus mengatakan, tujuan itu adalah supaya kamu menjadi serupa dengan Kristus. Kemuliaan Allah. Yang ketiga, fokusnya apa? Fokusnya kepada individu sebagai warga negara yang baik. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa untuk hidup dalam komunitas iman yang hidup dalam kasih. Bagaimana metodenya? Menurut Yunani Romawi, banyak latihan, kebajikan, ikut hukum, adat, tradisi. Tapi menurut moralitas Kristen, metodenya adalah hidup dipimpin oleh Roh, iman kepada Kristus. Dan apa hasilnya? Ya. Hasilnya menurut Yunani Romawi adalah kebajikan eksternal, reputasi moral. Kamu akan dicap, dipandang, memiliki stigma orang yang baik, orang yang etis, tahu adat, tahu diri, tahu budaya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa hasilnya adalah buah roh. Yang tadi kita baca dalam Galatia 5 ayat 23. Nah, kesimpulannya adalah Paulus mengatakan bahwa moralitas Kristen itu bukan proyek manusia, tapi bukti kehadiran Roh Kudus. Kalau kita dikatakan orang yang memiliki etika Kristen, itu bukan hasil usaha kita. Nah, kita ingat juga dalam Efesus 2 ayat 8-9 ya, itu bukan hasil usahamu. Nah, dan yang kedua, poin yang kedua menurut saya yang penting juga adalah menjadi orang Kristen, etika orang Kristen tidak cukup atau tidak berhenti menjadi orang baik. Tidak cukup di situ menjadi orang baik. Menurut standar publik, tapi transformasi batin yang menghasilkan kasih sejati. Jadi kita misalnya di sekolah-sekolah Kristen, di gereja, tidak cukup jadi orang baik. Ya kita sudah lihat banyak ya, orang di gereja kelihatan baik-baik tapi pulang bagaimana? Baik-baik juga menurut dia. Tapi bagi orang lain dia tidak baik. Ya. Kita banyak membangun pesan bahwa kita ini orang yang rohani di depan orang, tetapi orang-orang itu tidak simpati kepada kita. Sekali lagi, tidak cukup menjadi orang baik, kata orang. Katanya. Gitu. Tapi bagaimana batin kita, hati kita ditransformasi oleh Roh Kudus sehingga kita menghasilkan buah roh. Nah, secara cepat saya mengajak kita melihat bagaimana struktur surat Galatia. Struktur surat Galatia, yang kita tahu penulisnya adalah Paulus dan tujuannya adalah untuk menanggapi ajaran sesat yang menambahkan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Pesan kuat yang di Galatia adalah orang-orang Yahudi, mereka katakan bahwa kalau kamu selamat, kamu harus taati hukum Taurat, kamu harus taati aturan ini dan itu. Dan terus Paulus dengan tegas katakan keselamatan hanya dalam iman kepada Kristus. Yang kedua, apa temanya ya? Tema surat Galatia ini adalah pembenaran hanya oleh iman kepada Kristus ya. Yang tadi sudah dikatakan bukan perbuatan. Ya, secara singkat saya sampaikan pasal demi pasal. Pasal 1 dan 2 itu bercerita tentang pembelaan Paulus atas kerasulannya dan Injil anugerah. Pasal 3-4 bicara tentang penjelasan teologis tentang pembenaran oleh iman. Pasal 5-6 penerapan praktisnya ya, hidup di dalam kemerdekaan oleh roh bukan oleh daging. Dan secara khusus dalam pasal 5 yang menjadi ayat kita baca dalam 22-23, itu adalah antitesis atau lawan terhadap ayat 19-21. Galatia 5 ayat 19-21 bicara tentang perbuatan daging. Dan kita lanjut di ayat 22-23 bicara tentang buah roh. Ada satu hal yang unik.
Kenapa Paulus ketika dia menyebut apa yang dilakukan oleh daging itu adalah perbuatan daging, tapi ketika dia bicara tentang kasih sukacita, 9 hal itu dia sebut buah roh. Tapi itu nanti berikut mungkin kita bisa bahas. Kenapa dia tersebut buah daging, tapi disebut perbuatan daging? Antitesisnya adalah buah roh, lawannya adalah buah roh. Nah, kata Yunani yang dipakai untuk menyebut buah adalah karpos. Karpos itu tunggal. Saya cukup sering mendengar orang-orang Kristen, bahkan termasuk pengajar, pendeta pun menyebut buah-buah roh. Gitu. Seolah-olah kamu bisa ambil ini, kamu tinggalkan yang lain. Katanya sebenarnya bahasa Yunani adalah karpos, tunggal, kata yang tunggal. Satu buah, ada yang mengatakan satu buah 9 rasa. Pak Mama saudara pernah ini ya, menikmati mencicipi permen nano-nano gitu ya. Rame rasanya, coba pisahkan mana asam, mana asin, mana pahit, tidak bisa, susah gitu. Karena rame rasanya gitu. Nggak ada lu nggak rame gitu. Rame rasanya. Kasih itu buat kita jadi rame gitu. Nah, satu buah 9 rasa. Dan namanya buah itu bukan hasil karya sendiri. Yesus pernah ya menyinggung ini ya secara tidak langsung dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dia katakan, "Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Kalau kamu tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, kamu akan menghasilkan buah." Tinggal, abide in me and I in you. Tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Firmanku tinggal dalam kamu. Nah, jadi kita mengatakan bahwa tanda bahwa orang hidup dalam Kristus, tanda bahwa orang tinggal dalam Kristus adalah bukan dia suka beri persembahan, bukan dia rajin ke gereja, tapi ada buah roh itu dalam dirinya. Ya. Jadi kita bisa ujilah diri kita sendiri, tidak perlu menghakimi orang lain. Kalau buah yang saya hasilkan itu adalah satu buah 9 rasa, bisa dipastikan kita ada dalam Kristus. Tapi yang kita hasilkan ayat 19 sampai 21, ya berarti saya di luar Kristus. Masing-masing kita menguji diri kita sendiri. Yesus sendiri juga pernah katakan, pohon dikenal dari buahnya. Saya pohon apa? Saya ditanam di mana? Diketahui dari buahnya. Tapi kita orang Kupang ini punya hal yang cukup menarik. Kita senang bercerita tentang kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Kalau kita ceritakan yang baik, agak rasa minder begitu. Itu orang tuh kita hajar dia satu kali saja jatuh. Kita cerita dengan bangga. Gitu. Berapa banyak kita yang sering dengar, saya tidak punya uang, tapi dia minta jadi sudah saya kasih, saya mengasihi dia. Cerita-cerita itu ada tapi jarang. Tapi coba anak-anak muda duduk bercerita. Ada juga orang tua, ya cerita dia punya jago-jago yang negatif. Dan itu diceritakan dengan bangganya. Dia lebih senang menceritakan ketemu dengan setan daripada ketemu dengan Tuhan. Itu baik ngau, selalu. Dia lebih senang itu cerita dengan penuh kebanggaan. Dia rindu ketemu setan, tidak rindu ketemu Tuhan. Kalau dia ke gereja, dia mau lihat orang dan mulai hakimi satu persatu. Siapa yang khotbah minggu depan? Pendeta ini, pendeta itu. Pak malas, minggu depan selalu lebih. Jadi dia datang untuk mau lihat pendeta, bukan mau dengar apa yang pendeta omong. Yesus sendiri katakan, ahli Taurat itu sudah duduk di kursi Musa. Dengar apa yang mereka omong, tapi jangan ikut apa yang mereka lakukan. Nah, saya bagian-bagian akhir saya mau sampaikan beberapa catatan penting. Semoga bisa menjadi bagian yang kita bisa bawa pulang ya, dan lakukan setiap hari. Yang pertama, buah sebagai simbol pohon kehidupan. Buah sebagai simbol pohon kehidupan. Bagi orang Yahudi yang menekuni dengan serius, mereka punya Taurat. Ketika mereka mendengar kata buah, yang mereka ingat adalah pohon kehidupan. Karena mereka teringat nenek moyang mereka pernah gagal di situ. Kejadian 2 ayat 9 dan juga Amsal 3 ayat 18 bicara tentang buah. Paulus sedang memberi isyarat bahwa hidup dalam roh adalah kamu kembali kepada kehidupan yang semula yang Allah rancangkan itu. Kamu kembali menikmati buah kehidupan di Eden yang sudah hilang itu. Nah, itu pesan yang pertama. Buah adalah simbol dari kehidupan. Yang kedua, 9 aspek dari buah roh itu sebagai gema dari Taurat. Ya. Rasul Paulus, dia orang Yahudi, dididik secara Yahudi. Walaupun dia menulis surat itu dalam
bahasa Yunani, tetapi pola berpikir Yahudi itu tetap ada dalam dirinya. Nah, di dalam Taurat ada 613 mitzvot. Apa itu mitzvot? Perintah. 613 perintah. Tetapi ada pernah satu kali pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus dan bertanya, perintah yang terutama itu apa? Bayangkan kira-kira Tuhan Yesus mau jawab apa? Ada 613 perintah. Ketika dia jawab yang ini, orang bisa salahkan dia dengan alasan yang lain. Tapi dengan hikmat Tuhan, Yesus mengutip sebenarnya apa yang ada dalam kitab Ulangan dan Imamat yang menjadi kesimpulan terbesar dari 613 mitzvot itu. Ulangan 6 ayat 5 kita tahu Musa mengatakan firman Tuhan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi, jiwa dan kekuatanmu. Ya. Dan Imamat 19 ayat 18 berpesan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi Paulus sedang mau menyampaikannya dalam kasih itu sebenarnya adalah kesimpulan dari hukum Taurat. Penggenapan dari hukum Taurat itu. Jadi sebenarnya satu buah 9 rasa ini bukan satu perintah baru, bukan satu buah yang baru. Tapi aroma dari apa yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Dan Paulus juga dia mau mengisyaratkan apa yang Yeremia tulis dalam Yeremia 31 ayat 33. Bahwa perintah itu, hukum itu akan ditulis dalam hatimu, dalam loh hatimu, dalam dagingmu, bukan lagi ditulis di batu. Yang ketiga, kontras dengan buah daging sebagai midras. Apa itu midras? Tafsiran kecil. Ya. Seperti kalau kita pernah baca dalam Mazmur 1, ya. Mazmur 1 itu adalah kontras membandingkan antara jalan orang benar dengan jalan orang fasik. Paulus mau mengingatkan kembali dan menegaskan hal itu. Ada jalan orang benar, ada jalan orang fasik. Kalau kamu ikut perbuatan daging dalam ayat 19-21, kamu sedang mengikuti jalan orang fasik. Tapi kalau kamu melakukan yang ayat 22-23, kamu sedang berjalan di jalan orang benar. Dan yang uniknya adalah, dia juga mengingatkan di dalam Mazmur 1 itu ayat 3 mengatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Terus menghasilkan buah. Buah roh itu tidak hanya hari ini dia ada dan besok dia tidak ada. Seperti janji pernikahan. Saat untung ataupun malang. Saat sakit ataupun sehat. Saat apa lagi? Kan tidak ada orang berjanji, saya menerima kamu sebagai istri sampai saya muak kepada kamu. Sampai satu saat kamu merasakan tidak enak lagi, kita bercerai. Tidak ada. Saya menikah dengan kamu sampai kamu setiap hari kasih saya uang. Uangnya sejumlah ini. Kalau tidak, selesai cerita kita. Tidak ada. Terus menghasilkan buah. Yang keempat, buah roh sebagai identitas umat Allah. Paulus menulis kepada jemaat Galatia yang bingung apakah mereka harus kembali kepada hukum Taurat atau cukup dalam iman kepada Kristus. Paulus dengan tegas katakan, kalau kamu beriman kepada Kristus, berarti kamu menghasilkan buah. Kalau kamu tidak menghasilkan buah, ya tanya pada dirimu sendiri, kepada siapa saya beriman? Apakah Yesus pernah mengajari kita untuk berbuat zina, berbuat dosa, menyakiti orang? Kan tidak. Tapi sekali lagi saya mau ajak kita berhati-hati, ini tidak sedang mengajarkan kita untuk bahwa seperti tadi ya, do your best and let God take the rest. Bukan. Tapi kita ini, Yesus katakan kita adalah ranting, tempat di mana buah itu ada, dan dialah yang bekerja menghasilkan itu. Pak Mama tentu tahu tentang pohon ya. Pohon itu kan yang bekerja untuk menghasilkan, mencari makan minuman, mineral, unsur untuk tumbuhan adalah akar. Akar disalurkan melalui batang. Ada namanya phloem dan xilem, dia alirkan lalu sampai di daun, proses di daun dia membuat proses fotosintesis, lalu hasilnya dia kembalikan ke tubuh tanaman itu dan sisanya disimpan dalam bentuk buah. Buah tempat di mana? Di ranting. Sehingga Yesus bilang, kamu ini ranting, kerja kamu cuma menempel di saya. Artinya pesannya adalah menghasilkan buah itu bukan kerja kita.
tapi itu kerja Roh Kudus. Makanya disebut buah roh, bukan buah Kristen. Buah roh. Roh yang bekerja menghasilkan buah dalam diri kita. Dan buah itu akan kelihatan kalau kita menempel, abide in Christ. Menempel di Kristus, maka buah itu akan kelihatan. Jangan pernah bermimpi saya menghasilkan buah itu kalau saya tidak menempel di Kristus. Sehingga hari ini, pagi ini, tanyakan pada diri masing-masing. Apakah saya menempel di Kristus atau saya hanya datang, ya saya Kristen, saya ke gereja, saya baca kitab, saya berdoa, itu saja aktivitas saya. Itu ritual. Apakah saya menempel? Menempel di Kristus artinya suka duka, senang tidak senang, sakit sehat, untung malang, saya tetap menempel di Kristus. Itu akan membuat kita punya cara pandang terhadap masalah itu berbeda. Ada seorang yang sakit, dia orang melayani Tuhan. Lalu datang orang-orang dari gereja, datang berdoa supaya dia disembuhkan. Ya, dia terima saja berdoa, karena orang sakit kan mau sembuh. Setelah orang-orang itu, jemaat datang berdoa dan mereka amin, dia kritik jemaat punya doa. Dia bilang begini, kamu salah berdoa. Jangan berdoa supaya saya sembuh. Karena kalau Tuhan mau saya sakit, dan melalui sakit saya memberitakan nama Tuhan, kamu salah berdoa. Jadi berdoalah supaya baik saya sakit maupun saya sehat, saya tetap memuliakan Tuhan. Saya punya uang atau tidak punya uang, saya tetap memuliakan Tuhan. Itu artinya kita menempel di Kristus. Ada orang lain datang bersaksi ketika dia ketemu dengan Pak Pendeta, Pak Pendeta, puji Tuhan, terima kasih. Sejak saya bergabung di gereja ini, usaha saya makin maju. Saya makin makmur. Barang-barang saya semakin laris terjual. Setelah dicek, ternyata orang itu datang ke gereja, dia memperlukan Kristus. Datang ke gereja itu seperti ke Gunung Kawi. Datang hanya cari berkat. Berarti yang berubah hanya tempat ibadahnya saja, dari Gunung Kawi ke gedung gereja. Tapi hatinya tetap menyembah berhala. Dia menjadikan Allah berhalanya dia. Tidak pernah ada orang penyembah berhala itu sungguh-sungguh menyembah berhala. Karena datang ke berhala hanya mencari yang menyenangkan dia. Tapi ketika dia tidak senang, dia tidak mau datang ke situ. Ada lagi gereja, paduan suaranya mau bikin seragam. Namanya seragam berarti satu ragam. Duduk beromong. Lalu tanya, warnanya apa? Satu biru, satu merah, satu kuning. Akhirnya bakalai. Setelah bakalai bubar itu paduan suara. Para tujuannya untuk seragam, satu ragam. Tapi berkelahi hanya gara-gara warna. Berarti baju seragam bukan solusi untuk menghasilkan buah. Yang kelima, buah roh sebagai liturgi kehidupan. Dalam ibadah Yahudi, menurut Ulangan 26 ayat 1-11, buah sulung itu dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup kita ini ibarat mezbah, dan buah roh adalah persembahan sulung kita kepada Tuhan setiap hari. Makanya Roma 12 ayat 1 katakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup kita ini seperti sebuah mezbah. Di atas mezbah itu kita persembahkan buah roh bagi kemuliaan Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Kita persembahkan setiap hari. Kan Tuhan pernah bilang, datang kepada Tuhan jangan tangan kosong. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan. Nah, persembahan kita apa? Kita kasih uang 100.000, 1 juta, Tuhan tidak tambah kaya. Kita tidak kasih persembahan uang pun Tuhan tidak jadi miskin. Bagaimana hidup kita ini? Ketika orang membenci kita, kita katakan begini, saya punya alasan untuk balas kamu. Tapi Tuhan saya ajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya tidak akan balas kamu. Itu menyakitkan. Tapi itulah proses untuk kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara semua, buah roh sebagai senjata melawan daging. Paulus menempatkan daftar ini yang tadi kita baca, ayat 22 dan 23, itu antitesis terhadap ayat 19 dan 21. Jadi kalau kamu mau melawan perbuatan daging, maka lakukanlah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lakukanlah itu. Jadi kita ini dipanggil bukan saja menghindari dosa,
Bukan saja itu. Bukan saja tidak berbuat jahat kepada orang lain, tetapi hasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Kita dipanggil untuk itu. Bukan saja untuk menjadi orang baik di hadapan orang, bukan saja untuk menghindari dosa, tapi kita hasilkan buah. Kasih itu membangun relationship. Sehingga cara kita menyelesaikan masalah, kita pertanyakan dengan apakah ketika saya menyelesaikan masalah ini, saya hasilkan buah atau tidak. Atau jangan sampai masalah selesai, hubungan saya dengan dia juga selesai. Terus bagaimana dengan kita dipanggil untuk bersekutu? Makanya Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18, Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, sedapat-dapatnya jika itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Yesus mati supaya kita bisa kembali kepada Allah, punya relasi dengan Allah kita. Nah, untuk mendalami ini Bapak Ibu, saya ajak kita untuk melihat satu kata Ibrani, masber. Masber itu artinya krisis. Apa arti masber? Masber yang dalam Indonesia diterjemahkan sebagai krisis. Masber itu aslinya adalah sebutan untuk kursi persalinan. Jadi pada zaman dulu, di zaman perjanjian lama, kalau ibu-ibu, mama mau melahirkan, bukan tidur di tempat tidur, bukan pergi ke ruang operasi, duduk di kursi, lalu melahirkan di situ. Dan kursi itu disebut sebagai masber. Dan kita tahu ya, mama ibu-ibu ketika melahirkan itu krisis yang luar biasa. Tapi krisis itu bukan untuk menghancurkan dia, walaupun ketika dia bergumul untuk melahirkan itu antara hidup dan mati. Tapi tujuannya adalah melahirkan kehidupan. Dan kita tahu sangat berat luar biasa karena Tuhan sendiri bilang waktu kamu melahirkan akan ditambah penderitaannya. Tapi ketika dia mendengar tangisan anaknya yang pertama kali, sakit itu seperti hilang dengan sekejap. Bukan tidak ada. Jadi krisis masber itu ada suasana di mana kita sedang bergumul untuk menghasilkan sesuatu hal yang baik. Di sini ada mama nono yang suka bikin kue, bikin roti. Ada, saya tahu, ada satu orang di sini. Nah, yang suka bikin kue. Waktu dia mulai campur adonannya, apa yang dilakukan? Pukul, banting. Ada injak atau tidak? Mungkin kalau marah dia injak-injak dan dia buang. Dia ganti lagi. Waktu dia pukul banting, itu adonan itu hancur tidak jelas. Tapi tujuannya bukan menghancurkan, ya kan? Akan jadi itu proses masber untuk menghasilkan kue yang nanti kita makan enak. Nah, Alkitab menggambarkannya dengan Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Itu suasana tohu wabohu. Suasana yang kacau balau. Kelihatannya kacau balau. Tapi itu bukan kacau balau yang negatif. Kacau balau yang positif. Ketika kita bergumul menghasilkan buah, kita akan menghadapi krisis yang besar dalam diri kita. Kita rasa kok hidup saya kok kacau, tidak jelas. Orang lihat, orang hidup makin kacau. Tidak sama seperti dulu. Kita sedang masuk di dalam krisis masber. Kita sedang duduk di kursi persalinan untuk melahirkan buah. Dan itu tidak mudah. Pesannya adalah menghasilkan buah itu bukan kita mimpi semalam. Maka saya sering katakan kepada orang-orang, karena pengalaman pribadi saya, dari tidak bisa baca, dalam satu malam, kakak saya ajar saya bisa membaca. Dalam satu malam. Buat orang pintar dalam satu malam bisa jadi. Tapi mengubah karakter orang, menghasilkan buah, itu tidak bisa satu malam. Pergumulan yang panjang. Artinya pesannya adalah, mulailah dari sekarang. Jangan tunda. Hasilkan buah bagi Tuhan. Yang ketujuh, Bapak-Ibu Saudara. Kasih sebagai akar, 8 lainnya sebagai cabang. Dalam tradisi rabbinik, kasih atau ahava sering dipandang sebagai fondasi seluruh hukum. Ada sebuah rabi yang terkenal di Israel namanya Rabi Hillel. Dan ada yang menyebut bahwa Yesus kan dia seorang rabi. Ada tafsiran mengatakan bahwa dia sekolah di sekolahnya Hillel ini, Bet Hillel, Rabi Hillel. Rabi Hillel pernah berkata seperti ini, dan kata-kata dia ini mirip dengan apa yang Yesus pernah katakan. Apa yang engkau benci, jangan lakukan kepada sesamamu. Itu perkataan Rabi Hillel. Seorang rabi besar. Dia hidup sebelum masanya Tuhan Yesus. Nah, jadi Rasul Paulus menempatkan kasih ini di urutan pertama seperti akar
dari pohon yang akan banyak cabang. 8 lainnya adalah cabang dari akar itu, kasih itu. Dan berkaitan dengan itu, Imamat 11 ayat 18 dia berkata bahwa kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tadi saya sebut ada namanya Rabi Hillel, ada rabi yang kedua, dia hidup abad kedua sebelum Masehi, Rabi Akiva. Nah, dia dengan Hillel ini sepakat mengatakan bahwa fondasi etika orang Yahudi itu adalah kasih. Nah, mereka rabi yang besar, yang punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan orang Ibrani, orang Yahudi. Mereka mengajari tentang itu. Fondasi dari etika orang Yahudi adalah kasih. Ini juga yang Rasul Paulus dia katakan di dalam Galatia 5 juga, dalam ayat 14, kita tidak baca tadi. Dia katakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kasih itu dia mencakup seluruh isi dari Taurat itu. Dia mengutip juga kata Yesus dan dalam imamat tadi ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang kesembilan, yang terakhir ini, buah roh sebagai citra Kristus. Jadi kalau banyak penafsir ya, dia mengatakan bahwa 9 aspek ini sebagai potret Kristus sendiri. Jadi kalau kita katakan bahwa bagaimana atau dari mana orang tahu Yesus hidup dalam saya, dengan menghasilkan buah roh itu, orang akan tahu bahwa Yesus hidup dalam kita. Tapi kalau kita tidak menghasilkan itu, ya kebalikannya. Makanya ada orang bilang begini, beta ini bahaya-bahaya, maka kalau lebih-lebih setan datang lo habis. Nah, hidup dalam Kristus atau hidup dalam setan gitu. Itu kadang-kadang jadi kebanggaan kita, hidup dalam setan gitu ya. Kita perlu bertobat gitu ya. Ya Kristus saja, jangan tambah-tambah dengan setan ya. Cukup Kristus saja. Kristus sudah cukup. Jesus is enough gitu ya. Yesus sudah cukup. Jadi kita orang Kristen dipanggil bukan sekedar meniru Yesus. Bukan sekedar meniru Yesus, tetapi membiarkan Roh Kudus membentuk Kristus dalam diri kita. Kita menerima Roh Kudus untuk bentuk Yesus dalam diri saya melalui buah roh ini. Kasih adalah bahasa ilahi, itu tema kita Bapak-Ibu Saudara. Ya. Allah mengungkapkan kasih-Nya melalui tindakan kasih yang kita lakukan. Bagaimana kita peduli kepada orang, bagaimana kita tetap bertekun di dalam tantangan yang kita hadapi. Kalau bagi Bapak Mama, Saudara yang serius mempelajari perkembangan gereja mula-mula, kita tahu bahwa 300 tahun pertama gereja mula-mula itu hidup dengan segala macam penderitaan. Kalau kita mengatakan bahwa, ya istilah tanda kutip gitu ya, mereka berperang melawan Romawi, akhirnya Romawi kalah serta 300 tahun itu Romawi kalah, peperangannya tanpa senjata. Hanya dengan hidup dalam kasih di tengah-tengah penderitaan. Dan saya yakin ya, kita akan sangat terkagum-kagum, atau mungkin di zaman sekarang lah, begitu banyak perceraian terjadi. Kalau saya mendengar orang yang menikah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, lalu bercerai mungkin biasa-biasa, atau ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun bercerai biasa-biasa. Tapi kalau ada istri yang berselingkuh, suaminya jelas tahu-tahu dia berselingkuh, lalu tetap setia mengasihi, kita bilang, wah kok bisa gitu ya. Saya baru-baru mendengar ada orang yang saya kenal cukup baik, ya sama-sama melayani tapi dia di tempat yang lain, dan saya mendengar informasi ini dari orang yang bisa dipercaya. Istrinya berselingkuh, dan teman yang cerita saya ini datang omong langsung dengan mereka, pasangan suami istri, suaminya duduk di situ dan tidak menunjukkan seperti yang orang lain harapkan, yaitu marah istrinya, maki istrinya, tampar istrinya, dan ceraikan istrinya. Tidak ada seperti itu. Dia tetap tenang menerima itu dan menerima istrinya apa adanya. Nah, cerita-cerita ini menggemparkan kita. Bagaimana kita tetap menunjukkan kasih buah roh itu, walaupun kita tidak arti bahwa kita setuju dengan kejahatan orang, tapi kita tetap mengasihi meskipun tidak ada alasan yang kita temukan untuk mengasihi. Bahkan orang lain bilang kepada kita, kamu tidak punya alasan untuk mengasihi dia, tapi kita tetap mengasihi. Nah, disitulah manusia dan setan-setan terheran-heran dengan kita. Kok bisa ada seperti itu? Bapak Ibu Saudara mungkin juga pernah tahu cerita kisah di balik lagu mengikut Yesus keputusanku ya. Tetap mengasihi. Nah, dari cerita itu lahirlah lagu itu. Kasih itu ultimate Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 4:8 berkata Allah adalah kasih. Kasih adalah identitas Allah.
Kasih itu yang tertinggi. Tidak ada apapun yang bisa mengalahkan kasih. Setuju kan? Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan kasih. Tapi justru menurut 1 Korintus 13, kasih itu mengalahkan segala-galanya. Bapak mama saudara, saya sampaikan ini, tapi saya berharap jangan dicoba ya. Don't try it at home. Jangan coba ini di rumah. Kita akan lelah sekali kalau kita membenci orang yang mengasihi kita. Kalau tidak percaya silakan coba. Bencilah suami, bencilah istrimu yang tekun setia mengasihimu apapun adanya kamu. Hai istri-istri, hai suami-suami, bencilah istrimu yang mengasihi kamu apa adanya. Kamu akan lelah. Kamu akan lelah mengasihi orang yang membenci orang yang mengasihi kamu dengan tulus. Kamu akan capek sendiri dan terakhir menyerah. Setuju kan? Atau ada yang mencoba membenci orang yang mengasihi kita? Kamu akan capek sendiri. Kasih dapat membuat musuh menjadi sahabat. Ada yang punya pengalaman itu? Ada orang, saya pernah sampaikan ini pada seseorang, dan sekian tahun kemudian ya, dia kasih tahu bahwa yang saya omong itu benar. Kasih bisa membuat musuh menjadi sahabat. Kasih akan membuat kamu melakukan sesuatu yang tidak biasa-biasa atau bukan hal yang rata-rata. Makanya orang tua akan susah sekali melarang anaknya yang jatuh cinta kepada orang lain. Model begitu juga masih mau dia. Dia tetap mengasihi. Nanti walaupun nanti menikah baru dia dulu mendengar orang tua ngomong, tapi ya waktu itu kasih akan membuat kamu melakukan di atas rata-rata gitu, bahkan tidak masuk akal. Saya tutup dengan kesaksian Nicky Cruz. Kalau Bapak Mama Saudara pernah dengar cerita ini ya. Nicky Cruz itu dia orang Puerto Rico ya. Dan cerita Nicky Cruz ini banyak memotivasi, menginspirasi banyak orang dan dipakai juga di dalam penginjilan-penginjilan. Dan cerita ini sudah dibuat filmnya. Saya pernah nonton filmnya. Filmnya entah tahun berapa, 80-an ke 90-an kayak. Sudah lama sekali. Nah, Nicky Cruz ini dia dari Puerto Rico, dia pindah ke New York dan bergabung dengan geng yang namanya Mau Maus. Geng Mau Maus. Dan dia menjadi pemimpin di geng itu. Kejahatan demi kejahatan dia lakukan, karena itu termasuk pengedar narkoba, segala macam kejahatan dilakukan. Dan ketika dia sampai di New York, ada seorang pendeta namanya David Wilkerson. Tahu tentang keadaan geng-geng ini dan dia pergi mencari. Dia mencari geng-geng sampai kepada pemimpinnya dan ketemulah dengan Nicky Cruz. Lalu dia berusaha dekati Nicky, tapi Nicky terus berusaha menghindar dari dia. Dia tidak lelah, datang terus, bahkan dia cari sampai Nicky punya tempat tinggal di mana. Dia datang sampai Nicky Cruz ini lagi tidur, dia ketok pintu dan kasih bangun. Lalu satu saat Nicky ini karena kejahatannya dikejar-kejar polisi, dia bersembunyi di tempat yang pasti namanya orang bersembunyi tidak ingin diketahui. Tapi David ini cari sampai ketemu. Dengan pesan cuma satu. Setiap kali ketemu Nicky Cruz pesannya cuma satu. Yesus mengasihimu. Itu saja. Tidak ada nasihat banyak-banyak. Tidak ada. Hanya itu saja. Jesus love you. Selesai. Dia pulang. Tiap hari ketemu hanya ngomong itu. Sampai suatu saat Nicky ini bosan, jengkel, dan tampar pendeta ini. Lalu dia bilang, kalau kamu tidak pergi, saya bunuh kamu sekarang. Lalu David Wilkerson katakan begini. Sekalipun kamu bunuh saya, kamu potong belah badan saya, setiap potongan dari tubuh saya tetap mengasihimu. Dia katakan itu dan dia jalan. Perkataan ini membuat Nicky Cruz ini sangat terheran-heran. Kenapa ini orang model begini? Saya sudah tampar dia, ancam dan seterusnya. Setiap hari dia datang ke saya. Nah, singkat cerita, ketika David Wilkerson ini buat sebuah KKR, mengumpulkan anak muda, gengnya mau sini, gengnya Nicky tahu, dan entah apa yang menggerakkan mereka semua datang ke situ. Datang ketika dilakukan altar call, dengan sendirinya mereka datang, serahkan mereka punya pisau, senjata tajam dikumpulkan dan mereka bertobat. Ini kisah nyata Bapak Mama Saudara. Kasih itu akan membuat kamu melakukan lebih dari rata-rata. Jadi kita bisa bertanya, kalau saya lakukan hanya biasa-biasa rata-rata, apakah ini kasih atau bukan? Nah, akhirnya Nicky Cruz ini dia bertobat, dia menulis buku tentang kisah hidupnya yang berjudul Run Baby Run. Run Baby Run. Buku ini menjadi sangat terkenal
dan Niki juga sendiri menjadi penginjil internasional dan khusus untuk menginjili anak-anak muda yang terjebak dalam narkoba, geng, kejahatan dan segala macam. Dia menginjili mereka. Bapak Mama, saya sampaikan kepada Bapak Mama, jika kamu punya anak, biarlah anak-anakmu itu menjadi jiwa-jiwa yang kamu injili. Jangan berhenti dikasih dia makan, minum, pakai, bayar uang sekolah, lalu setelah dia punya kerja, kamu kasih tagihan. Setiap bulan saya keluarkan ini, kamu ganti. Mengasihi dia, injili dia. Anak biologismu jadikan anak rohanimu. Kalau kita mungkin yang belum menikah, belum punya anak, atau menikah belum punya anak, biarlah hidup kita ini jadi berkat bagi orang lain. Hasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan dan memuliakan Kristus, dan biarlah orang tahu bahwa kita adalah Kristus dan Kristus dalam kita. Saya teringat satu kata yang sering saya sampaikan dulu waktu di sekolah. Ada pertemuan dengan guru-guru atau dengan orang tua siswa, saya akan katakan, kalau orang katakan bahwa sekolah ini sekolah yang hebat, yang bagus, fasilitasnya bagus, guru-gurunya muda, energi, cantik, ganteng, apapun juga, saya katakan itu kegagalan kita. Tapi kalau orang masuk dan keluar dari sekolah ini dan mereka katakan di sekolah ini ada Yesus Kristus, saya katakan itu keberhasilan kita. Nah, itu sekolah. Bagaimana dengan diri kita? Biarlah orang memuji kita bukan karena talentanya kita, tapi karena mereka menemukan Kristus dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia yang baik kami. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami. Biarlah kami saat ini ada dalam Kristus, kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Sebelum saya lanjutkan doa ini, bagi Bapak Mama yang sungguh-sungguh membutuhkan Kristus dan mau didoakan, boleh taruh tangan kananmu di dada. Taruh tangan kananmu di dada kalau kamu mau sungguh-sungguh berserah kepada Kristus, hidup dalam kasih yang menghasilkan buah roh bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, ini kami semua, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tangan kami di dada, ada tanda menyerahkan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tolong kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, tantangan yang kami hadapi, kami tetap berharap kepada Kristus. Biarlah di dalam Kristus kami menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Buah roh itu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.